Jehovah Rafa. Shalom memberkati yang kita pagi ini lain syarat ulang. Nama Bapa Yahweh dipermuliakan. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Saya bagikan kebenaran pada hari ini tentang sadar, waspada. Ya, kalau kita sadar, kita memahami cara Tuhan, itu dahsyat. Saya di bawah Tuhan, berapa hari ini gak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Saya bilang gini, Tuhan ada apa? Saya menyadarkan diri saya. Saya cerita sama tamu saya semuanya pada bilang apa? Ibu stres sekali. Astaga. Ya, saya bukan orang tipe yang stres. Memang saya sadar, saya lagi bergumul kali buat orang-orang yang saya jumpai, yang sedang saya lagi doakan atau apapun, saya juga nggak ngerti. Tapi yang saya suka adalah bagaimana Tuhan menyadarkan bagi setiap kita apa arti hidup, ya kan? Jika hidup tanpa kasih Tuhan, jika hidup tanpa pertolongan Tuhan, jika hidup tanpa kemurahan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Makanya dikatakan sadar, ya. Di sini sadar adalah suatu hal pilihan bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Contohnya, sadar akan pemimpin bangsa kita Indonesia. Sadar atas kehidupan di atas keluarga, di atas orang tua. Sadar kita menghargai satu dengan yang lainnya. Kata sadar buat pelanggaran lampu merah, ya dan amin, itu pilihan, ya. Kadang kita nggak sadar, spontan. Kita kadang melewati lampu merah, dia bilang apa? Nanggung sedikit. Ujung-ujungnya nanggung biasanya kena akibat, betul nggak? Ya, nggak usah disebutkan. Nah, makanya di sini, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan, sadar mengetahui, bilangan katakan apa? Aku adalah aku. Berarti akunya kan besar, adalah akunya juga besar. Tuhan adalah Tuhan. Ya, memberi satu hal, kesadaran bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, harus bisa mengerti arti kata hidup. Hidup ini gunanya buat apa sih? Pasti banyak orang punya kesimpulan masing-masing. Hidup, dia bilang, untuk menyenangkan Tuhan, betul. Tapi sebatas mana sadarnya? Hidup untuk memuliakan Tuhan, yang seperti apa? Ya, hidup untuk membahagiakan orang tua, benarkah? Ya, saya termasuk orang yang udah sadar kali akan orang tua, ya. Tadi waktu saya makan siang, saya bilang sama tamu saya, bilang gini, lihat ya, mamaku ya berulang-ulang kali kok ya postingnya tentang dirinya, ya kan? Ternyata 8 anaknya kali dikirimin WA yang dia bilang begini, bersyukurlah, sadarilah orang tua kalian masih ada. Tuh yang ngomong tuh nangis. Saya bilang gini, kenapa mama saya berkali-kali selalu memposting tentang sayangin orang tua? Nah ini dia, saya juga gak ngerti. Dan kemarin baru saya pulang ke Jakarta, walaupun saya tidak lapor, biasa saya lapor. Memang dia kadang marah, kenapa sih kamu pulang gak ngomong gitu tuh. Saya bilang kalau ngomong, nanti yang ada kata jam berapa gitu. Pasti ditungguin, kalau gak ada, nanti dia bisa marah. Lebih baik, ya itu dia. Datang suka-suka, pulang suka-suka. Tapi gak boleh ya, kalau pulang pasti saya lapor, kalau datang pasti gak akan lapor. Supaya apa? Gak ketungguan. Nah, kadang kita tidak mengerti artinya hidup ini tentang siapa diri kita. Nah ini dia. Kalau kita sadar diri kita di hadapan Tuhan, kita ini cuma ada apa-apanya. Ya. Makanya dibilang, apa tujuan hidup kita diciptakan oleh Tuhan? Ini pertanyaan. Kalau lagu dunianya apa? Untuk siapa aku dilahirkan? Pernah dengar gak? Ke dunia ini. Bisa gak Pak? Ya, Pak? Untuk apa aku dilahirkan ke dunia ini? Cuma saya bilang ini benar juga itu lagu dunia ya. Tapi saya nggak apa lautnya. Lirik selanjutnya. Untuk apa aku lahir di dunia ini? Jadi kita bahas tentang sadar gak kita sebagai anak?
Kadang kita diangkat dengan satu orang keluarga, maaf, kadang sebagai anak yang diangkat pun gak sadar diri atas orang tuanya. Makanya kemarin ada postingan bilang gini, ya ada ibu satu orang cerita, Bu, itu bukan anak saya, Bu. Anak boleh ngambil katanya. Loh kok mirip? Tapi ini susah mendidik anak ini, Bu. Saya bilang enggak. Pasti backgroundmu ada di atas anak ini. Mau anak yang lahir dari kandunganmu maupun enggak. Tapi kalau kamu punya rasa takut Tuhan, kamu tumpang tangannya terus di atas anak ini punya perubahan. Saya bilang begitu kan. Anak ini pintar, gantengnya luar biasa. Pasti nilainya gitu, cum laude. Bener. Itu anak ini juara 1. Tapi anak ini aktif, gak bisa diam. Nah, bagaimana orang tua dalam mendidik anak dari 0, itulah yang menentukan masa-masa yang selanjutnya. Makanya kita harus sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita lihat ya di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita ini termasuk ciptaan yang spesial di mata Tuhan. Ya, binatang dengan manusia bedanya apa? Binatang dan punya roh. Manusia dikasih roh, tapi punya roh males. Sementara apa? Roh Tuhan Allah ada padamu. Ya toh? Di Yesaya katakan. Tapi kalau ada roh Tuhan, kenapa kita menutup telinga hal yang baik? Makanya Tuhan menciptakan kita itu segambar. Pernah sadar gak kita ini ada serupa loh 10 orang di bumi pas 11 ya? Ada yang bilang 11. Hah? 7 yang sama. Ya. Jadi kamu dari negara manapun, kota manapun, ada keserupaan wajah itu 7. Waktu yang saya ingat kemana-mana, entah kenapa saya diteriakin, entah di mall, entah di kapal, entah di bus sambil lari. Nama saya Lasma, yang dipanggil nama yang masing-masing. Ya saya gak akan nengok lah, karena bukan nama saya yang dipanggil. Makanya malam hari ini kan Tuhan manggil kita nih, ya kan? Kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Makanya kalau Tuhan bawa kita bertobat dipanggil, itu dahsyat. Ada sedikit kesaksian ya, yang saya dengar. Bu, ipar saya nyanyi lagu-lagu gereja. Saya marah. Gitu. Loh, kenapa kamu marah? Kalau orang dia punya lagu gereja, saya bilang gitu kan. Daripada kamu yang sering ibadah, tapi kamu tidak pernah lagu-lagu gereja yang kamu nyanyikan, saya bilang gitu. Karena apa? Apa yang didengar, apa yang dilihat diperhatikan, berarti kan orang itu akan menduplikat. Nantikan podcast saya selanjutnya. Wah itu seru. Durasi 16 sekian. Ya. Orang ini pemalu dari agama seberang. Tapi setelah di podcast, ketahuan aslinya. Sampai host dan saya tidak kuat. Ketahuan loss. Harga sukacita mahal. Betul gak? Bisa gak dibeli harga sukacita ketahuan? Gak bisa. Jadi dari berapa orang yang di podcast, saya terpesona dengan orang ini satu. Dari mata katanya ya. Dari penampilan dahsyat. Sampai saya nyanyi gini. Mulanya biasa saja gitu. Kita saling bercanda. Akhirnya dalam kebercandaan, dalam perkenalan, orang ini rindu datang ke tempat sini. Ini kesaksian yang bagi saya menyentuh. Saya bilang, Tuhan, kamu pasti bangga dengan orang-orang yang spesial datang ke tempat ini. Pasti kamu bangga Tuhan untuk orang yang melihat live. Banyak yang punya kesaksian, tapi belum berani tampil di podcast. Ya, walaupun orang pendatang di sini dia bilang begini kesaksiannya, Bu, kemarin waktu ibu sentuh sebut namanya, dia mengakui. Nah, itu Tuhan manggil setiap kita anak-anaknya. Berbalik dong kepada Tuhan. Cari Tuhan yang benar.
benang. Ya, jangan lagi kita menjadi anak-anak Tuhan yang suam-suam kuku. Jadi buat hari ini progres buat setiap kita diciptakan, kita sadar kita ini dipanggil, gitu? Kita ini dipilih, kita ditentukan untuk menjadi seorang pemenang, bahkan membawa satu dampak perubahan. Nah, makanya di sini juga dikatakan apa? Kita punya kuasa, ya, atas seluruh yang Tuhan ciptakan di bumi. Kadang kalau saya lagi intermezzo, lagi bercanda di atas teman-teman, apalagi kalau teman-teman yang pada mengeluh, ya kan, atau cuma-cumaan, saya bilang gini, kamu tidak sadar Bapak kita ini loh yang ciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan itu sudah pasti tepat. Cuman masalahnya kita ini yang egois, gitu, memaksakan semuanya. Makanya ada beberapa hal yang harus kita sadari. Yang pertama, sadar posisi kita di hadapan Tuhan. Jadi malam hari ini, ya, jangan lagi menganggap hidup ini tidak ada artinya. Jangan lagi menyalahkan diri kita ini, ya kan? Kita ini berharga di mata Tuhan. Makanya kita menjadi teman, pewaris kerajaan Tuhan nanti di surga. Makanya kita diberi satu hal mandat, kuasa untuk mengelola apapun yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Makanya kalau kita hidup dipakai oleh Tuhan, itu untuk menjadi apa? Kesaksian. Untuk menjadi apa? Tangan panjang daripada Tuhan. Contoh, kemarin saya dari pengadilan mendampingi rekan saya, gitu. Ternyata banyak orang yang bermasalah di pengadilan, termasuk orang top Semarang. Saya juga kaget, dia lupa dengan saya. Malu kali ya, tapi saya lihat orang top di sini pada nangis. Ketemu saya dalam masalah, ketemu lagi di masalah di pengadilan. Saya tanya kasusnya apa, Bu? Akhirnya ini, oh ya udah. Entah kenapa rekan saya ini telepon saya video call, udah tuh sinyal jelek. Datangnya seorang bapak, mukanya bergumulnya bukan luar biasa. Tapi di situ bayangin, pengadilan aja buat jadi satu hal tempat kita melayani. Sampai rekan ini bilang gini, habis didoain wajahnya berubah. Iya, karena apa? Tuhan yang menyentuh orang ini, ya. Makanya kalau orang yang sadar di posisi di hadapan Tuhan mempergunakan apapun dalam hidupnya, itu adalah sesuatu hal yang dahsyat, ya. Riko, Tuhan bilang buat malam hari ini yang di TikTok, Tuhan akan menghampirimu buat hari-harimu yang ke depan, Riko. Ada Tuhan bilang begini, progres hidupmu, ya dan amin. Satu hal yang Tuhan mau katakan dalam hidupmu, jangan pernah menyerah. Engkau harus tetap bisa berjalan. Engkau harus bisa mempertahankan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam setiap hidupmu. Kalau kau punya ketaatan 5 hari ke depan, ada yang dahsyat. Engkau akan terima Riko dengan iman. Nanti kamu lihat YouTube saya, Las Mahadasa Syanturi, ada nomor telepon saya. Kalau nanti sudah menjadi kesaksian, WA saya, ya. Tuhan berkati. Haleluya. Yang kedua, sadar kalau Tuhan mengasihi kita tuh di setiap waktu, ya. Makanya Tuhan mengasihi kita bukan seolah-olah, ya toh, kita tuh nggak bisa. Kita bisa. Contoh waktu Yesus di kapal dengan murid-muridnya, ada Tuhan Yesus saja masih ketakutan, apalagi nggak ada. Makanya malam hari ini Tuhan Yesus yang nggak kelihatan, tapi kalau satu hal, kalau mengaku dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup Bapak Ibu sekalian, wah itu dahsyat. Pasti ada terobosan yang Tuhan akan kerjakan. Makanya di sini bahwa kita bukan manusia yang biasa-biasa, ya, melainkan kita adalah manusia yang memerlukan Tuhan dan pertolongannya. Filipi 2 ayat 12 firman Tuhan katakan begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, jadi di waktu Tuhan gak hadir pun Tuhan bilang apa? Jangan takut dan gentar. Ya Riko ya, pasti ada yang dahsyat dalam hidupmu. Karena Tuhan akan buat engkau dahsyat. Amin. Eva Valentina, Tuhan katakan buat malam hari ini Eva Valentina, ada banyak pengajaran yang kau dapat. Tapi semua yang kau lakukan dalam setiap pemikiranmu itu tidak masuk dalam logikamu. Tapi Tuhan katakan buat malam hari ini, buat Eva, fleksibel dalam hal kau punya satu hal, pemikiran, pemandangan, buat apapun yang sudah kau tahu. Tapi satu hal, penyerahan yang Tuhan minta dalam setiap kehidupanmu. Kau diberkati, Eva Valentina. Haleluya. Amin. Yang ketiga, sadar kalau Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kelemahan. Nah ini dia. Di dalam kelemahan, yang penting apa? Kita mengaku ada pertolongan Tuhan. Rasul Paulus juga mengakui kok, dalam kelemahanku kuasa Tuhan itu nyata, sempurna. Siapa yang menganggap dirinya hebat, boleh angkat tangan. Pasti nggak berani, betul nggak? Ya. Jadi buat malam hari ini siapa nih? Bobby ya. Tuhan katakan begini Bobby malam hari ini, hanya dengan tersenyum, dengan satu hal, prinsip hidupmu yang bersukacita, aku akan lihat pembelaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Kau diberkati, kau diurapi. Haleluya. Amin. Nah yang di Facebook, Agra Jakia. Siapa nih? Ada teman kalian di sini namanya Agra Jakia. Tuhan katakan apapun pemberian dalam hidupmu yang konsep sudah kau lakukan, Agra Jakia. Aksa ya. Agra apa Aksa? Aksa. Wah ini nulisnya salah nih. Aksa Jakia. Apapun yang sudah kamu lakukan pemberian di atas orang-orang yang kamu jumpai, semuanya gak pernah kembali sia-sia. Engkau banyak menolong orang, engkau banyak melakukan yang terbaik, tapi berkat yang daripada Tuhan akan kau terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ini Yuni dan Jordan, ya dong. Coba Yuni dulu, baru Jordan. Ya, Tuhan katakan buat Yuni, jangan tergesa-gesa dalam mengambil apapun keputusanmu buat malam hari ini Yuni. Totaliti hatimu harus kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi sesuatu jawaban dalam hidupmu. Jadi yang Tuhan mau katakan buat kau Yuni. Yuni siapa? Yuni yang didoakan kemarin. Yuni ya. Oh Yuni Walahan. Kok dia lagi? Yuni Erna. Ya, jadi kamu akan mempunyai satu kekuatan yang daripada Tuhan. Malam-malam yang kau lalui dengan satu hal ketidakpastian dan ketakutan dan kekhawatiran, hari ini dibebaskan dan dilepaskan. Yes. Haleluya. Amin. Amen. Jordan, Tuhan bilang begini, Jordan. apapun yang akan kamu pegang berapa hari ke depan, dikerjakan Tuhan dahsyat. Jadi semua yang kamu lakukan, tidak ada kata sia-sia. Yang terbaik daripada Tuhan pasti akan kau terima. Haleluya. Amin. Lastur Boru ya. Ini orang Batak berarti. Lastiur Boru. Hah? Ya, Lastiur orang Batak. Ya, Lastiur Lastiur Boru. Boru apa tuh? Boru tuh. Boruto. Banyak ketinggalan yang kamu dapat di belakangmu. Tapi Tuhan katakan buat kau Lastiur Boru tuh, perjalananmu ke depan semuanya tidak akan sia-sia. Tapi yang Tuhan mengajarkan dalam hidupmu, engkau harus bisa melepaskan dulu nih hatimu dengan satu hal, syukur dan sukacita. Haleluya. Amin. Di atasnya Lastiur siapa ya? Sebentar. Nah udah. Hinje. Ya. Hinje apa nih? H-J-I-N. Cinje. Kepastian langkahmu yang ke depan, itu kamu akan lihat cara Tuhan membuat semuanya itu baik. Berapa kali engkau mengalami satu pergumulan dalam hidupmu, tapi kan Tuhan tolong terus. Engkau kadang dikecam dengan orang-orang di sekeliling,
Bahkan engkau dilukai, tapi Tuhan katakan buat malam hari ini, hanya duduk diam dan tinggal tenang. Terletak kekuatan Tuhan ada dalam hidupmu. Ya, terima kebaikan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Di bawahnya Lastiur siapa ya? Filipo. Filip 3:12-32. Ya, 12:32. Buat Filip Tuhan katakan begini, kesimpulan apapun yang kamu rangkum, yang kamu sedang buat ke depan, itu bagaimana sikapmu dalam mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Jadi semua yang kamu akan ketemukan, apa yang kamu lakukan, buat Filip 12:32, yang terbaik dari Tuhan akan engkau dapatkan. Haleluya, amin. Makanya di sini juga dikatakan kalau kita bijak, ya, kita bisa melihat kelemahan kita. Kita harus bisa belajar. Kita harus mengakui apapun ya kelemahan dalam diri kita. Jangan menganggap diri kita ini hebat atau bisa, nggak boleh. Ya, makanya yang Tuhan mengajarkan bagi setiap kita ini, bagaimana kita menjaga kehidupan kita di dalam hari-hari yang ke depan. Nah, selanjutnya bagaimana di sini kita lihat di Matius 4 ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Di saat Tuhan belum memberi respon apapun, ya, Tuhan bilang begini, cuma nunggu kok. Jangan suka tantang Tuhan. Kadang ini anak-anak Tuhan ini sering sekali menantang Tuhan, ya. Tapi menantangnya jangan dengan emosi, dengan satu hal perkataan, dengan satu hal keputusan. Nah itu dia. Makanya dibilang apa? Janganlah kau mencobai Tuhan. Jadi bagaimana Yesus bisa berkata seperti ini? Kita diingatkan bahwa banyak orang yang perlu dididik dan diajar di dalam segala apapun setiap kehidupannya. Makanya supaya kita mau diajar oleh Tuhan, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, apapun yang progres Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, pasti ya dan amin. Tuhan, kami berdoa buat Yuni malam hari ini. Berkati untuk anak yang kedua, biar apapun progres buat anak yang kedua masa ke depannya. Yang pertama, dia punya takut Tuhan dan sayang akan orang tua. Dalam berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah dalam setiap kehidupannya. Dalam nama Bapa Yahweh, haleluya, amin. Amin. Apa poni ya? Mana? Oh, Vicky. Yuni. Satu perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara Yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah
doamu buat hari-harimu yang ke depan. Tidak ada yang membuat kau berbeda di antara yang lainnya. Jadi buat malam hari ini Elizabeth, Tuhan mau katakan begini. Hanya engkau kuasai dirimu. Hanya apapun yang kau sandarkan kepada Tuhan, semua yang terbaik pasti akan kau lihat progres buat bulan-bulan ini. Seperti Tuhan mau katakan dalam hidupmu. Aku tahu perjalananmu yang buat ke depan. Tuhan yang menyiapkan yang terbaik, baik market maupun perjumpaan langkahmu yang ke depan. Engkau diberkati dalam nama Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Nah, kalau kita sadar, saya simpulkan malam hari ini, kita ini orang yang berharga di mata Tuhan. Ya. Makanya Tuhan selalu memberi kekuatan baru bagi setiap kita. Setiap detik, menit, selalu Tuhan menuntut memberi satu hal, mesej-mesej di atas setiap kehidupan kita. Tapi karena ketutup dengan kondisi dan keadaan. Tapi malam hari ini, lepaskan dan bebaskan apa yang menghalangi setiap kehidupan kita di dalam hal pemahaman dan pengertian. Makanya kita berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Wah, Alingtam ada di Facebook, ada di TikTok. Siapa nih Alingtam? Kayaknya pernah ya didoain ya. Pernah. Tuhan katakan buat Alingtam begini loh. Jangan ada perdebatan perkataan keluar dari mulutmu, supaya kamu bisa melihat bagaimana Tuhan akan memberi satu tuntunan progres yang ke depan. Oh, engkau ini adalah orang yang gak sabaran, ya. Bahkan ketelitian itu memang boleh, tapi harus sabar. Jangan kamu menggampangkan segala sesuatu dalam setiap kehidupan. Jadi Tuhan mau katakan buat Alingtam malam hari ini, apa yang kamu pegang, apa yang kamu kerjakan buat langkah yang ke depan, semuanya dahsyat dan ajaib. Oke, kita akan tutup firman Tuhan, katakan, kita akan pujian, ku tak membawa. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Malam hari ini kami mengakui kesadaran dan kebodohan kami. Memang kami datang tidak membawa apa-apa. Kami menghadap Engkau pun tidak membawa apa-apa. Terima kasih buat Kau menyadarkan bagi setiap kami betapa kami berharga di mata-Mu. Diberkatilah setiap kami dalam melakukan apapun hari-hari kami yang ke depan. Kami tahu penyertaan-Mu ya dan amin. Terima kasih buat umat-Mu yang di tempat ini, yang live maupun siaran ulang. Nama Bapak Yahweh dipermuliakan. Haleluya. Amin. Oke, siapa yang mau didoakan? Boleh ditulis namanya? Ya, ada yang mau didoakan semua. Ada? Ada. Wah, Alintang langsung jawab amin. Ong Lani 3, tolong doakan saya, Bu. Ong Lani. Oke. Ong Lani benar. Ya, Ong Lani 3. Ada. Ong Lani 3, Tuhan katakan begini. Tenang aja dan diam. Ada banyak pembelaan Tuhan nyata buat hidupmu di tahun-tahun ini. Apa yang hilang 7 bulan yang lalu dikembalikan buat tahun ini.
kasus permasalahan yang kamu hadapi, Tuhan bilang begini, penyertaan Bapa Yahweh sempurna dalam setiap hidupmu. Engkau diberkati dan engkau diurapi. Haleluya. Amin. Disdankan ya 16 ya. Disdankan 16 itu ya, atau gimana? Enggak tadi. Turunin. Lagi nih. Nah, di bawahnya Om Bulani. Nggak ada. Oh ini. Iya. Wah, Ibu langsung jawab amin ya. Kinapi bukan? Udah ya, nggak ada lagi ya? Nggak ada. Tadi ada kayaknya, udah menghilang berarti ya. Coba. Tuh. Naikin lagi. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kalau besok bolehlah saya akan undang secara pribadi di TikTok, tapi jangan live worship ya. Kalau mau kita bertatapan, kita mau ngobrol, saya udah persiapkan kok ya. Buat ada hari khusus nanti saya akan live jam 12. Besok siapa yang mau lihat live saya TikTok langsung, saya akan undang untuk tampil, kita berdoa sama-sama, kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saya akan sampaikan pesan Tuhan buat siapa yang besok bergabung dalam live TikTok saya, dan saya akan undang secara pribadi di acara saya punya privat di YouTube-nya. Oke, ibadah malam hari ini selesai, sampai ketemu Jumat depan. Bu Wati yang di Zoom, Tuhan berkati ya Bu Wati, bless you yang selalu setia. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, ada pengumuman. Adonai mempunyai program podcast ABLM. Anda bertanya, Lasma menjawab. Bagi saudara-saudara yang mau mengajukan pertanyaan dapat mengirim ke WA 0877 8826 0871. Dan saudara-saudara bisa melihat episode ABLM sebelumnya melalui channel YouTube Lasma Syaturi. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman. Ucap syukur. Kita ucapkan syukur pada malam hari ini. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah, Kau terindah, Kau terindah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Worship Night hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati.